Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu social institution, artinya peranata sosial. Menurut para ahli yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi adalah lembaga kemasyarakatan. Secara umum, lembaga sosial adalah lembaga yang memiliki anggota tersendiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesamaan visi dan misi. Organisasi lembaga sosial. Pertama, lembaga keluarga adalah membina anggota keluarga untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan budaya. Contohnya, kantor urusan agama atau KUA. Yang kedua, lembaga pendidikan adalah tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu. Contohnya, SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Yang ketiga, lembaga agama adalah lembaga yang mengatur mengenai kehidupan manusia dalam beragama. Contohnya masjid, gereja, pura, vihara, dan MUI. Yang keempat, lembaga pemerintah adalah organisasi yang terlibat dalam proses politik serta berperan aktif dalam menentukan nasib bangsa dan negara. Contohnya partai dan parlemen. Yang kelima, lembaga ekonomi adalah mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya PT, firma, CV, dan UKM. Ciri-ciri lembaga sosial. 1. Memiliki simbol sendiri. 2. Memiliki tata tertib atau tradisi. 3. Usianya lebih lama. 4. Memiliki alat kelengkapan. 5. Memiliki ideologi. Dan 6. Memiliki daya tahan tubuh. Fungsi lembaga sosial dibagi menjadi dua yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. 1. Fungsi manifest yaitu fungsi yang nyata, disadari, dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya, lembaga keluarga yang berfungsi sebagai tempat sosialisasi nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi laten yaitu lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Contohnya, lembaga politik. Pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata karena dengan kekuasaan seorang dapat menumpuk kekayaan. Tipe lembaga sosial. 1. Berdasarkan sudut perkembangannya. 2. Berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima masyarakat. 3. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 4. Berdasarkan sudut penyebarannya. 5. Berdasarkan sudut fungsinya. 1. Berdasarkan sudut perkembangannya. Creative institution, lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya lembaga perkawinan, hak, milik, dan agama. Enacted institution, lembaga sosial yang secara sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan. Contohnya, lembaga pendidikan dan lembaga utang piutang. 2. Berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Basic institution, penting untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat. Contohnya, keluarga, sekolah, dan negara. Subsidiary institution, lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap kurang penting. Contohnya, rekreasi atau pariwisata. 3. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Approved dan sanctioned institution, lembaga sosial yang diterima masyarakat. Contohnya, lembaga sekolah dan perusahaan dagang. Unsanctioned institution, lembaga sosial yang ditolak masyarakat. Contohnya, sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. 4. Berdasarkan sudut penyebarannya. General institution, dikenal dan diterima oleh sebagian masyarakat. Contohnya lembaga agama. Restricted institution, lembaga sosial yang hanya dikenal masyarakat tertentu. Contohnya lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 5. Berdasarkan sudut fungsinya. Operative institution, berfungsi menghimpun cara-cara yang diperlukan mencapai tujuan masyarakat. Contohnya lembaga industri. Regulative institution, bertujuan
bertujuan mengawasi adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Contohnya, lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Demikian penjelasan materi lembaga sosial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.